kalau mereka itulah pihak gugus tugas yang melakukan penguburan di situ. Terus kalaulah mereka itu diduga membuang sembarangan kan berarti kan mereka juga kan tidak menetapkan protokol kesehatan. Berarti ada kelalaian di situ ya? Ya kelalaian lah bisa kita duga itu kelalaian. Gitu. Apakah memang sampai segitunya virus corona ini bahkan dari peralatan yang digunakan bisa menularkan? Nah, kalau masalah virusnya ini saya rasa umumnya seperti itu yang kita baca, tapi tidak berkompeten juga untuk menjelaskan virus ini karena saya bukan ahli virus kan, hanya gambaran umumnya backgroundnya saja. Juga seorang akuntan ya bang ya. Karena gambaran umumnya saja. Bahkan hingga terakhir ini yang saya dapatkan di Kota Padang Sidimpuan nih bang, ada peraturan untuk menangani itu ya, Perwal nomor 28 ya bang. Ya Perwal 28. Perwal 28 itu terkait dengan penegakan. Bahkan hingga terakhir ini yang saya dapatkan di Kota Padang Sidimpuan nih bang, ada peraturan untuk menangani itu ya, Perwal nomor 28 ya bang. Ya Perwal 28. Perwal 28 itu terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan juga. Ya di situ kan dikatakan akan didenda, disuruh kerja sosial dan segala macam. Yang saya baca itu kalau kita ini melanggar ya denda 100.000 untuk orang dan atau 300.000 untuk badan ataupun usaha, ya. Atau melaksanakan kerja sosial selama 45 menit gitu ya bang. Ya, betul. Kemarin sudah saya lihat pertama mereka di KFC di depan KFC City Walk. Kemudian pindah lagi ke Jalan Tamrin. Nah di situ ya kalau seputaran di itu memang orang tertib, tapi hanya 20-30 meter di belokan yang ini nggak ada juga, tetap juga orang punya masker. Jadi harapan kita sebelum Perwal ini ditegakkan, tolonglah pemerintah Kota Padang Sidempuan itu bagikan dulu masker dulu kepada masyarakat. Memang pemerintah yang berasumsi mungkin ini maskernya itu harganya cuma 5.000, 10.000. Tetapi kalau di rumah itu ada 7 orang, 70.000 juga. Apalagi kalau ada yang maskernya yang hilang sekali 2 hari, yang tinggal segala macam. Ini kan jadi beban ekonomi juga. Apalagi sekarang ekonomi kita jadi low. Sangat sih bang. Ya, sangat low. Makanya kita harapkan, kita minta kepada pemerintah kota, khususnya Pak Wali Kota, tolonglah Pak, maskernya itu dibagi lagi sebanyak mungkin. Kita kan punya banyak anggaran itu yang direfokusin. Berapa sih bang anggarannya untuk? Kemarin di semester pertama itu pemerintah kota merefokusin anggaran sebanyak sekitar 51 atau 52 miliar itulah untuk menghadapi corona. Iya. Nah, kemudian bincang terakhir minggu yang lalu itu dana yang terpakai itu kurang dari 20 miliar. Berarti ada sisa anggaran 30. Sisa anggaran 30 miliar ini peraturan dari pemerintah atasan itu menyampaikan bahwasanya itu dipergunakan lagi sebesar-besarnya untuk kepentingan penanganan COVID. Penanganan COVID ini kan tidak hanya sebatas misalnya membagi masker, tidak hanya misalnya untuk membeli obat atau untuk membeli alat laboratorium, tapi bisa jadikan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, belanja modal. Nah, tapi karena sudah ada seperti dari pemerintah pusat, ayolah Kota Padang Sidimpuan, pemerintah kotanya dibagikan lagi lah masker itu ke rumah-rumah. Nah, atau paling tidak kalau dia tidak punya masker, udah dikasihkan di jalan, jangan langsung dipindah. Nah, kemudian kalau untuk sanksi yang lebih tegas lagi, mungkin bisa jadi kalau misalnya dia tidak pakai masker terus kedapatan kena razia, udah langsung aja di rapid. Di rapid test. Iya. Oh, ini enggak bawa masker nih, rapid aja langsung. Atau di swab langsung. Ya kan? Nah, jadi ini kan paling tidak mengurangi pergerakan manusia. Harusnya sih bang. Tapi yang saya lihat sekarang ya sudah berkeliaran aja banyak orang. Ya makanya kita lihat kayak Tugu Salak rame. Kafe-kafe physical distancingnya nggak jalan juga. Jadi harapan kita razianya ini harusnya malam dirazia juga, jangan cuma siang aja. Malam sih pasti banyak sih, bukan pasti sih,
rame malam bang Iya, di luaran. kayak itu. Apalagi kita yang anak muda ini kadang melihat postingan-postingan teman-teman di story WhatsApp kan. Udah di sini, udah di sana, Iya, ya macam-macam lah. iya, itu juga harusnya digalakkan juga di malam hari, khususnya tempat-tempat yang berpotensi menjadi kerumunan kan, Hmm. karena itu jelas-jelas sudah melanggar perwal yang tadi. Di kemarin saya lihat ini bang ada postingan di lokasi wisata Jawa sudah mulai terbuka kok. Ada tapi dengan persyaratan harus mampu menyediakan peralatan-peralatan untuk COVID-19-nya. Kesiapan untuk pencegahannya lah ada disiapkan. Begitu sih yang saya lihat di sana. Tapi ini kan serba salah ini. Harusnya Februari kita kena. Sampai bulan ini, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus 8 bulan sudah. Iya. Pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama itu secara resmi di bulan Maret. Maret. Ya, kalau tidak salah saya itu 23 Maret atau 3 Maret itu. Nah, kasus Maret, pertama ya, berarti sudah 6 bulan. Nah, 6 bulan ini harusnya uh, pertentangan apakah ekonomi duluan disehatkan ataukah masyarakat yang didahulukan. Ini kan harusnya sudah selesai. Karena prioritas kita jelas adalah masyarakat sehat. Kalau masyarakat kita tidak sehat, gimana ekonomi mau jalan? Kalau kita tidak bisa mengendalikan masyarakat ini untuk arah yang lebih sehat, gimana kita menggerakkan ekonomi kan? Tapi ambigu juga sih bang kalau saya lihat kayak gitu. Karena masyarakat juga ekonominya sekarang down, sangat down malahan. Itulah tugas pemerintah, memberikan kepastian bahwasanya ekonomi ini bisa berjalan. Pemerintah kan sudah menganggarkan 695 triliun. 695 Iya, triliun. itu yang dikucurkan untuk PEN, namanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, ini yang dipimpin langsung oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan sekretarisnya Doni Monardo. Nah, ini 695 triliun ini dia untuk BSU, ya kan, pekerja subsidi upah ini, itu kan sama-sama kita dengar, yang orang yang mempunyai gaji di bawah 5 juta kan mendapat 600 ribu satu bulan. Nah, ini sudah digelontorkan, tetapi daya serapnya masih 30%. Dari 37,5 triliun untuk subsidi penerima upah pekerja di bawah 5 juta ini, dari 37 triliun yang dialokasikan untuk itu baru terserap sekitar 13 triliun. Artinya masih belum banyak lagi. Kemudian untuk bantuan UMKM, tadi saya dapat data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidempuan itu, di situ sudah 14.000 data yang dihimpun yang akan dikirim di pusat untuk mendapat bantuan UMKM sebesar 2.400.000 per satu UMKM. Per satu UMKM untuk Selama COVID. Pokoknya itu dikasihkan satu kali aja. Ya sama aja kan. Ya 600.000 berarti kan sekitar 8 bulan ya. 4 bulan ya. Berarti 4 bulan. Nah, kemudian juga pengusaha-pengusaha yang punya kredit di bank itu, kemarin saya kontak dengan BRI juga, mereka otomatis langsung menurunkan suku bunga. BRI itu penyerap dana pemulihan ekonomi terbesar, bank penyerap pemulihan dana ekonomi terbesar. Iya, BRI itu. Mereka itu menyerap dana 38 triliun. Nah, jadi kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha kecil yang punya kredit di BRI itu, yang tadinya bunganya 14 sampai 13% itu langsung turun jadi 9% dan mereka diberikan relaksasi. Ibaratnya ini tadinya harusnya dia jatuh tempo bulan ini, BRI ngasih kelonggaran. Jadi boleh membayar nanti ini 3 bulan ini libur misalnya, dia bayar bulan keempat. Nah, ini semua biar ekonomi bergerak. Nah, ada lagi dana-dana padat karya yang lain. Jadi itulah kalau pemulihan ekonomi. Tapi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada prosesnya. Ya, sedangkan data yang 14.000 tadi dikirim ke pusat itu, kita tidak tahu juga berapa kuota untuk Kota Padang Sidempuan. Syukur-syukur kita dapat 10.000. Kalau 10.000 kali 2.400.000 itu berarti berapa miliar uang yang berputar di sini untuk di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini apakah pasti akan digelontorkan? Mudah-mudahan karena menurut prediksi ahli ekonomi Sri Mulyani sendiri Menteri Keuangan, apabila kita tidak
tidak menyerap dana yang 695 triliun ini, jelas Indonesia jatuh ke resesi. Kalau jatuh ke resesi berarti pertumbuhan ekonomi itu minus. Kalau minus ekonomi, apakah kasus 98 bisa kembali? Mungkin kalau untuk kasus 98 berbeda kasusnya. Karena 98 itu ekonomi Indonesia hancur, ASEAN hancur, Asia Tenggara pada umumnya hancur, tetapi ekonomi di luar kuat. Nah, kalau ini kan semua dunia. Benar sih Bang. Perbedaannya sih di situ. Iya, semua dunia. Bahkan di 2008 juga terjadi hampir 98 kan. Di 2008 waktu terjadinya sunset polisi. Kalau di 2008 itu sebenarnya dia itu karena subprime mortgage itu ada pinjaman perumahan di Amerika itu yang jatuh tempo terus gagal bayar. Tapi itu tidak terlalu berimbas kepada Indonesia. Kenapa? Karena ekspor impor kita ke Amerika itu kan tidak terlalu ini. Tidak terlalu signifikan. Kemudian keuntungan kita satu apa? Kekuatan kita itu adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini tidak terjadi ekspor impor pun apabila konsumsi rumah tangga masih tetap terjadi di Indonesia ini, terjadi perputaran ekonomi, mudah-mudahan kita masih terhindar. Tidak seperti Singapura sudah resesi jelas dari 2 bulan yang lalu. Karena mereka tidak punya apa-apa, penduduknya pun hanya 4 juta. Mereka bergantung kepada ekspor. Perdagangan mereka yang sangat kuat memang. Iya, tapi justru itu jadi bumerang sekarang. Iya, siapa orang ekspor barang? Permintaan pabrik-pabrik yang berproduksi di Singapura ini tidak ada permintaannya. Banyak orang dirumahkan. Kita masih ibaratnya kalau Indonesia ini kita sama kita aja beli apa segala macam itu, bertani, kita sendiri membeli produknya, ini berputar di sini berjalan. Nah, insya Allah masih jalan. Perjalanan ekonomi juga masih bisa lah kalau untuk itu. Sangat berbeda sih kalau kita bandingkan ke Singapura sih, karena mereka kan sumber daya alamnya juga hampir tidak ada. Iya, memang mereka pure jasa. Memang mereka pure jasa. Sangat jauh berbeda dengan kita di Indonesia, karena sumber daya alam kita kuat. Masyarakatnya pun banyak. Tapi daya beli kita untuk barang luar negeri lemah. Makanya lihat sekarang yang paling menjamur apa yang ada di Indonesia, ya kan? Semua di Indonesia. Orang Indonesia kelihatannya kreatif, lebih banyak memilih untuk mengkonsumsi aja. Iya, tapi daripada memproduksi. Betul. Tapi di sisi lain, misalnya, oke lah yang barang-barang seperti ini tidak bisa dibikin replikanya. Kayak fashion lah, ya kan? Apa merek jeans yang paling terkenal, Levi's misalnya. Nah, itu kan kalau kita beli yang betul-betul yang di butik itu sampai jutaan. Iya. Nah, itu banyak di pasar-pasar jadi 150.000. Itu kan kreativitas kan. Lebih ke imitasi KW berapa gitu. Tidak peduli, yang penting Levi's. Merek itu utama ya. Pakai kaos, yang penting Billabong. Ya kan? Kreativitas. Saya juga jadi penasaran ini Bang soal kreativitas kita anak-anak Padang Sidimpuan. Yang abang lihat bagaimana sih kemampuan milenial Padang Sidimpuan lah untuk membangkitkan